pandemi omsetnya turun, masa disuruh menyerap? Ataupun kalau industrinya makmur, butuh SDM, ketika di tes, loh kok tes psikologinya jelek, atau ahli hisap ngelempus gitu, rokokan gitu, industri nggak mau nerima, misalnya loh, ini misalnya, iya nggak bisa dipaksa kan industri. Tapi kalau nomor 1 hingga 7 dari 8+I itu dilakukan bersama industri, yakin industri pasti nyerap. Nah, kami turun ke lapangan sampai membentuk tim ke seluruh pulau, ngecek. Mungkin dari SMK Ibu Bapak juga sudah ada yang kami sampling, kami cek. Kami cek betul, turun ke lapangan, bagaimana teaching factory-nya, bagaimana MOU-nya, bagaimana guru-guru yang ternyata belum tersertifikasi atau sudah tersertifikasi, jumlah praktisi industri mengajar, mana buktinya, kalau perlu mana kontraknya, minimal mana fotonya, foto mengajar gitu. Dicek semua 8+I, mana serapan industrinya, mana buktinya serapannya, dan kami laporkan lagi kemudian ke Mas Menteri. Baru 1 bulan kemudian Mas Menteri bisa mulai, ini baru mulai loh, menerima bahwa dana triliunan rupiah yang digelontorkan ke SMK tiap tahun ada manfaatnya. Dan sebagian dari situ adalah SMK dari komunitas berbasis pesantren. Nah, tetapi kami juga fair, enggak mungkin 100% bagus, maka kita bikin level 1. Level 1 itu level yang SMK pusat keunggulan yang baru mempraktekkan 4 dari 8+I. Level 2 itu 5 sampai 6, level 3 itu 6 sampai 7, level 4 itu 7 sampai 8 dari 8+I. Dan didapatkan sekitar 75% dari 900 SMK pusat keunggulan itu ada di level 3 dan 4. Jadi alhamdulillah Mas Menteri mulai lebih percaya lagi bahwa duit ini enggak cuma tidak dikorupsi tetapi ada dampaknya. Nah, dari situ terlihat Ibu dan Bapak, terlihat bahwa Mas Menteri ini enggak bisa dipuaskan hanya dengan prestasi administrasi. Kalau Gojek hanya dilaporkan, oh Gojek sudah berdiri, oh Gojek sudah beroperasi, itu di awal-awal dulu ya. Enggak mungkin Gojek itu bisa melejit hingga perusahaan jadi perusahaan internasional seperti ini, bisa membuka cabang di negara mana-mana. Enggak mungkin. Jadi kalau cuma melaporkan teaching factory sudah mulai Pak Wikan, sudah mulai jualan ini, sudah mulai menghasilkan ini dan itu bagi Mas Menteri enggak ngefek. Yang ditanya adalah berapa omsetnya, berapa miliar omsetnya, berapa ratus entrepreneurs yang lahir dari SMK, berapa ribu entrepreneurs yang lahir, tapi nggak cuma lahir, tetapi lahir punya daya ungkit yang sehat untuk jadi entrepreneur hebat. Kan susah itu. Susah. Jadi memuaskan menteri kita ini sulit sekali. Sangat-sangat sulit sekali untuk memuaskan menteri kita, Nyun Sewu. Dan kalau menteri kita itu tidak puas, Mas Nadiem bisa meminta saya, Mas Wikan, tolong Mas, kalau efeknya enggak signifikan seperti ini, coba direview ulang. SMK PK ini duitnya apakah perlu kita geser ke sesuatu yang lebih bermanfaat? Dan menurut Mas Menteri yang sudah menampakkan dampaknya itu kampus merdeka di perguruan tinggi vokasi dan perguruan tinggi akademik, terutama perguruan tinggi akademik. Coba kalau Bapak Ibu please, bahasa Jawanya mohon, kula suwun, membuka Instagramnya Mas Menteri. Mas Menteri posting Instagram itu apa aja? Berapa persen sih postingan Instagram yang vokasi?
nggak banyak. Tapi kalau postingan tentang guru, ya jelas lah, guru, PTM, PJJ itu jelas. Tapi postingan tentang dikti itu sering, Kampus Merdeka sering. Dan anggaran ke sana semakin besar untuk Kampus Merdeka. Karena dampaknya itu memang dengan industri, kampus-kampus Indonesia itu berhasil menarik peran serta industri. Industri itu sampai mau memasukkan miliaran rupiah ke workshop atau pusat risetnya kampus. Dan Mas Menteri punya program yang namanya matching fund. Matching fund itu dana padanan. Berapa rupiah industri yakin mau masuk ikut riset bersama dengan perguruan tinggi, menghasilkan produk yang dimasukkan pasar profesional, maka kementerian akan memberikan sebesar X rupiah itu. Jadi kalau industri masuk dengan dana 5 miliar, saking yakinnya sama sebuah riset perguruan tinggi, maka Mas Menteri akan mengirimkan 5 miliar lagi tambahan ke kampus tersebut. Sementara untuk mendapatkan hibah SMK pusat keunggulan di kisaran 1 hingga 2 M, beratnya minta ampun untuk presentasi dan bikin proposal. Jadi poinnya adalah kalau target kita itu administratif, tidak menghasilkan entrepreneurs yang hebat, yang banyak, kurikulum juga tidak berubah, link and match industri juga tidak berubah, memang ini menjadi pertanyaan besar. Tetapi di satu sisi Mas Menteri masih sangat optimis, Bapak Presiden masih sangat berharap tentang vokasi. Komisi 10 kemarin semakin yakin ketika kami presentasikan kurikulum yang baru. Kami namakan kurikulum prototype, kurikulum yang merdeka. Silahkan mau diaplikasikan di 2022 atau 2022 masih mau kurtilas, silahkan. Tetapi untuk SMK-PK sudah wajib, harus menggunakan kurikulum prototype, kurikulum yang menyederhanakan, kurikulum yang hard skills-nya itu dikurangi. Karena SMK itu tidak menciptakan tukang, tapi menciptakan calon pemimpin, calon entrepreneurs yang bisa nukang. Ini yang saya sampaikan nanti mohon nanti dicatat saja pointer-pointernya, karena ini adalah bocoran bagaimana nanti untuk menyusun proposal SMK-PK 2022. Ya, tadi ada matching fund, ada link and match, 8+I, sekarang ada kurikulum. Nah, kurikulum ini adalah kurikulum prototype yang kita bebaskan, tetapi saya berharap monggo dicoba. Karena kurikulum ini sangat menyederhanakan hard skills. Kita nggak menciptakan tukang yang nggak bisa ngomong, tukang yang nggak bisa komunikasi, tukang yang nggak bisa bernegosiasi, tukang yang nggak bisa memimpin, yang nggak bisa presentasi, tidak bisa berkirim WA, tidak bisa berkirim email, tidak bisa punya kemampuan menyiapkan suatu rapat, tidak bisa memahami instruksi. Banyak loh lulusan SMK itu mindsetnya tukang, tapi tukang nggak bisa itu semua, nggak kreatif, nggak punya cita-cita tinggi. Susah ya? Iya susah, inggih, karena selama ini kita hanya ngajarin hard skills. Sudah Pak, kami sudah 60% waktu untuk praktek, misalnya praktek ngelas atau praktek ngikir teknik mesinnya. Kami sudah praktekkan, suruh ngikir 10 hari full non-stop biar dia hebat jadi teknisi. Suruh ngikir, bubut, ngelas, CNC, 3D printing, pokoknya semua, tapi nggak ada yang mateng dan kerjanya nggak dipakai sama sekali. Jadi mohon kurikulum Ibu Bapak itu menurut sepengetahuan yang kita tahu
belum project based learning, tapi masih project-projectan based learning. Mobil itu bukan mobil kalau mobil-mobilan. Itu project-projectan. Praktek ya praktek, tapi setelah praktek jadi produk enggak jadi, Pak. Produknya diapain? Ya dibuang, Pak, cuma buat latihan. Disimpan, Pak, cuma buat latihan. Nah, itu namanya project-projectan. Based learning. Kurikulum baru nanti itu banyak project based learningnya. Jadi projectnya itu pesanan real, pesanan nyata dari konsumen atau industri. Dimasukin ke kelas 1 kalau perlu, atau kelas 2, atau kelas 1 semester 2. Anak disuruh mengerjakan dalam tim, ya, bekerja sama dalam satu tim, satu kelas jadi 5 tim, kita bagi, harus menghasilkan produk yang memuaskan konsumen. Kalau konsumen ini nggak puas, nggak boleh lulus. Nah, itu baru project based learning. Nanti anak-anak itu akan terlatih untuk komunikasi dulu ke konsumen, mendengarkan konsumen maunya apa, butuhnya apa, pengen produk seperti apa, diskusi. Kemudian sebelum ngelas, sebelum CNC ya, dia diskusi dulu. Ya tentunya sebelum itu harus diajarin dasar-dasarnya sedikit lah mengenai pengelasan, bubut dan sebagainya ya. Tapi jangan kebanyakan ngajari lah, wong di YouTube sudah banyak tutorial CNC, 3D printing, AutoCAD, itu sudah banyak di YouTube, Pak, Bu. Jadi kalau guru-guru kita menghabiskan waktu yang YouTube sudah ada, ya rugi. Mendingan anak disuruh dikasih PR, nonton link ini, nonton link ini, nonton link ini, sudah ada tutorial tentang CNC, tutorial tentang animasi. Cukup 1 bulan 2 bulan saja, nanti sisa 2 bulan atau 3 bulan akhir itu untuk ngerjain proyek. Semester berapa ya, semester 4 atau semester 5 di kelas 3, mata pelajaran project based learning itu enggak cuma ngerjain proyek, tapi suruh nyari proyek sendiri, dapetin proyek, kerjakan sampai menghasilkan produk yang memuaskan konsumen. Nah itu nanti kemampuan komunikasi, kemampuan teamwork, presentasi, kemampuan membuat report, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan mendengarkan orang memberikan instruksi, kemampuan berkirim email, berkirim WA yang baik, itu akan terbentuk dengan menyelesaikan proyek dunia nyata, bukan proyek-proyekan. Coba kalau proyek-proyekan, guru las, ayo sekarang las, ini sama ini dilas, jret, terus dilas, set, ya ini jelek, nilainya C, kan tetap lulus. Anak tidak punya pengalaman dunia nyata, ya kan, tantangannya tantangan-tantanganan. Tidak dimarahin konsumen, loh, dimarahin konsumen, ditegur konsumen, dikomplain konsumen, itu ilmu loh ya. Udah banyak buktinya. Saya sering memberikan contoh. Kami dari keluarga kontraktor listrik di Jogja, kan saya pernah beri contoh. Menerima anak magang atau lulusan SMK, listrik lagi jurusannya. Suruh buka panel bisa, nyopot kabel bisa, suruh ngomong, melaporkan, diem sejuta bahasa. Bingung. Batinnya saya nggak diajarin ngomong ya di depan panel. Ini masalahnya apa panel? Nggak tahu ya, nggak ada masalah gitu. Loh kalau nggak tahu kan bisa tanya tukang yang situ, toh. Tukang yang senior bisa ditanya, bisa diskusi. Bingung pokoknya. Beda sama anak SMA, disuruh nyopot kabel nggak bisa. Tapi 1 tahun kemudian anak SMK listrik itu nggak dipakai, yang dipakai adalah lulusan SMA itu. Karena dia bisa ngomong, bisa tanya, bisa komunikasi. Saya cek itu SMK-nya. SMK mana toh? SMK itu Jogja. Ternyata sudah menerima bantuan DAK, bahkan SMK Revit, CEO, SCOE,
Tapi kurikulumnya nggak dirubah. Itu mungkin produk yang lama ya. Tapi bangunannya sudah bagus, alatnya bagus. Jadi kalau kurikulum dan cara ngajarnya itu nggak berubah, nah di sini bagaimana dalam proposal nanti itu bisa membuktikan bahwa mindset gurunya, mindset kepala SMK-nya sudah berubah, project based learning 8+I. Loh sudah jelas kok. Kami tadi malam itu memberikan award, Dudi Award kepada 40 perusahaan. Salah satunya bukan perusahaan tapi himpunan kawasan industri di Bekasi. Kemasukan perusahaan Hyundai, ya Hyundai dari Korea. Mereka butuh dalam waktu super cepat 500 lulusan SMK. Yang daftar nyampe 500, yang diterima berapa? 12. Ya mungkin ketika dites wawancara nggak bisa ngomong, nggak bisa apa pengalamanmu bikin project, ya nggak bisa ngomong. Kemampuan orasi yang luar biasa, Prof. Kiai Mustamir kan bisa menggerakkan segini banyaknya. Jadi kemampuan komunikasi itu bisa merubah dunia. Ini soft skills. Dan cenderung nyon sewu ya, cenderung out of box gitu, agak gila gitu. Pokoknya maju terus. Di sini ada insting keyakinan yang menggerakkan, berani maju dan berani nek perlu rodon dobos, yakinkan ayo maju bareng. Ini visioner ini. Kami bersyukur sekali. Iya, dalam kacamata panjenengan antik gitu ya. Kalau dalam kacamata saya sangat bermanfaat bagi kami untuk menggerakkan theory of change kami untuk merubah. Gini loh, tadi ada berapa nih? 1.200 lebih. Yang ini merupakan legacy dari almarhum Mustafirin. Mohon maaf ya saya sampaikan, tidak banyak loh. Kami ini belum, nggak semuanya, kalau banyak sudah banyak, tapi nggak semuanya yang berpikiran kalau kita ingin memajukan SMK, mending kita majukan SMK yang kayak sudah gede-gede gitu, STM pembangunan gitu misalnya. Bahkan dugaan saya sampai 2.000 memenuhi SMK pesantren. 2.000, kalau masing-masing itu 500 siswa, itu berapa? Itu grassroots, ini kekuatan bangsa kita. Maka saya meyakini, ya mungkin SMK bagus kita memang sentuh, tapi yang ini nggak boleh ketinggalan, dan ini akan jadi pemimpin harusnya. Karena punya militansi, punya keyakinan bergerak yang luar biasa. Cuma mari kita samakan persepsi, apa itu link and match, apa itu project based learning, lulusan yang bagaimana sih yang akan memimpin kita, ya seperti Pak Mustamir ini. Beliau dilengkapi dengan kemampuan 3D printing, CNC, digital technology, wah jadi menteri mungkin lebih mungkin. Loh serius loh Pak Ibu, udah punya kemampuan memimpin, kemampuan komunikasi, visi. Kalau dimasukin apapun yang mereka itu passion loh ya. Kalau nggak passion ya berat. Masuk otomotif nggak passion, ternyata passionnya masak, ya jangan masuk otomotif. Mungkin disuruh orang masuk otomotif aja biar nanti bisa kerja di bengkel itu, padahal dia senangnya masak atau senangnya dia menjahit. Ya salah tempat itu juga berat, itu nggak akan bahagia. Serius, itu contohnya saya masuk teknik mesin nggak passion. Akhirnya kalau mobil mogok, telepon bengkel saya stres. Meskipun saya D3, S1, S2, S3 teknik mesin, karena saya nggak passion sama mesin, HP ngadat, kipas angin ngadat gitu ya, proyektor ngadat, stres aja saya, telepon teknisi aja. Tapi kalau bikin video, bikin film, bikin cerita, kemarin saya memperkenalkan mobil listrik di Balai Kambang itu kan, itu saya bikin sendiri idenya,
Sampai syuting saya sutradari sendiri, edit saya edit sendiri bersama dengan editor. Karena kalau ngedit saya sendiri waktunya habis, tapi saya ngedit itu bisa. Itu passion. Jadi mohon Ibu dan Bapak dengan kurikulum baru, prototipe tadi, di semester 1 itu passion dulu yang diurusin. Monggo dicek kurikulum yang baru. Mohon dalam waktu cepat. Kalau perlu nanti ada BIMTEK khusus, kami akan hadirkan ahli kurikulum kami yang membuat kurikulum baru ini. Mungkin macam-macam kok. Bagaimana transformasi perubahannya? Ada enggak ya transformasi perubahannya? Yang tadi sebelum sesudah itu tadi, kurikulum lama, kurikulum baru. Jadi kurikulum yang lama itu terlalu hard skill, kurikulum baru soft skill dulu yang diberesin. Passion dulu. Di semester 1 itu tetap anak teknik mesin suruh nyoba, tapi pendek-pendek saja waktunya, 1 jam aja, suruh ngikir, suruh bubut, suruh ngelas, suruh CNC, 3D printing, 3D scanning, AutoCAD, CAM, semua suruh nyoba malahan. Anak fashion di semester 1 jangan suruh jahit. Apalagi disuruh merawat mesin jahit, itu jadi tukang. Anak fashion, SMK fashion, di semester 1 justru diajarin fashion design, mempelajari desain fashion dunia, forecasting, ya. Kemudian belajar tentang marketing, belajar tentang IO atau mungkin show management. Tapi disuruh nyoba jahit gak apa-apa, suruh nyoba dulu nih jahit kayak gini. Tetap, jadi semester 1 itu anak diperkenalkan semuanya sehingga dia itu mencintai program bidang ilmunya. Baru nanti kelas 2 baru diajarin jahit. Tapi ketika jahit, tangan, kaki, badan itu bergerak dengan pikiran dan kecintaan. Aku mau jadi seorang desainer, fashion designer yang omsetnya 1 miliar sebulan. Aku udah bisa mulai gambar, tapi aku juga harus bisa jahit, maka dia belajar menjahit. Aku akan menjadi product designer dalam dunia mesin manufacture, maka aku harus bisa 3D printing atau AutoCAD, dan mungkin kalau ngikir, ya oke lah, saya tahu beberapa harus ngikir, tapi tangan dan kaki itu sudah bergerak dengan pikiran dan hati. Kalau semester 1 sudah disuruh ngikir, disuruh jahit, pokoknya disuruh jadi tukang, itu hati pikiran passion belum hidup. Karena banyak anak SMK yang masuk SMK itu antara nggak tahu atau nggak paham atau salah milih. Ada juga yang paham sih, ada juga. Nah itu mohon nanti di dalam proposal Bapak Ibu sudah mulai membuat satu simulasi akan mempraktekkan kurikulum baru itu. Sekali lagi kalau diperlukan penjelasan yang lebih detail mengenai kurikulum baru ini, mohon nanti kami dihubungin, kita adakan BIMTEK khusus mengenai kurikulum prototipe yang baru ini. Yang berikutnya, tinggal mulai sebelum nanti kita diskusi ya. Ini juga arahan dari Mas Menteri dan Bapak Presiden. Serta hasil kita sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kami buka saja ya. Tapi ini mohon maaf, karena mungkin menyangkut prodi Ibu dan Bapak atau bidang keahlian atau konsentrasi keahlian Ibu Bapak. Untuk SMK PK 2022, ini sekarang kita masuk ke SMK PK 2022. Kami akan lebih fokuskan ke beberapa bidang yang mengarah ke industri kreatif. Misalnya RPL, animasi, mungkin DKV atau apa, bukan TKJ. Karena TKJ itu udah jenuh dan mau kerja apa?
Dulu ketika 2000 awal, internet masih baru-baru. Internet kan pakai kabel itu kan, kabelan, kabel UTP, sambung ke server atau ke hub dan sebagainya. Maka dulu banyak muncul TKJ atau teknik komputer jaringan. Nah, sekarang internet nggak pakai kabel, lalu ngurusin jaringan apa itu? Dan jumlahnya banyak sekali. Tadi Bro, kayak Mustamir. Yang kita arahkan itu lebih ke RPL, animasi, multimedia, desain grafis, kemudian apa ya, mengarah ke industri kreatif. Kalau teknik gimana Pak Wikan? Teknik masih, teknik manufacture masih, teknik listrik, kontrol otomasi juga masih. Yang tidak itu teknik kendaraan ringan. Sudah ditebak. Ini saya bocorkan mawon loh, ini baru sekarang saya bocorin hasil evaluasi arahan dari pimpinan, dari Mas Menteri, dari ahli-ahli kita itu. Kalau TKR, jadi kalau TKJ gimana Pak? Kita belum nemu solusinya. Yang sempat terbayang itu TKJ itu mohon berubah menjadi RPL. Ya beda Pak Wikan. Ya saya tahu, saya juga paham server, web server, mail server, networking, topologi jaringan saya paham. Saya juga seorang programmer dulu, PHP, MySQL, Delphi, Visual Basic, MySQL, itu saya dulu ngajar malah. Jadi kalau RPL itu lebih ke programming ya kan, database, termasuk mobile, termasuk games, mobile programming itu juga kita arahkan. Kalau TKJ kan ngeset server sama networking. Kalau ngeset server, saya agak nggak yakin kalau anak-anak TKJ kita bisa nyaingin lulusan S1 jaringan komputer. Menurut Pak Wikan, jaringan komputer nggak penting, tetapi seorang administrator jaringan komputer itu lebih kuat di perguruan tinggi. Kalau di SMK mau jadi admin server, kayaknya agak berat itu menjadi ahli keamanan jaringan yang bisa mengamankan jaringan bank syariah, aman terhadap hackers dan pembobol dari luar negeri. Kalau bisa ya syukur, tapi feeling saya kalah nanti dengan anak-anak S1 atau sarjana terapan jaringan komputer. Sehingga TKJ ini kita baru berpikir bergeser ke RPL. Lah kalau TKR Pak, nah TKR itu gini, kalau TKR dilanjutkan, ini memang mungkin masih terserap di perbengkelan. Ya, tetapi ya sudah mulai jenuh gitu ya. Apalagi besok kendaraan akan bergeser ke listrik. Kalaupun kendaraan yang engine besar itu bergeser ke diesel. Sehingga TKR itu berani nggak bertransformasi, memperkuat guru dan kurikulumnya mengarah ke diesel dan listrik. Memang ini tuh peninggalan masa lalu Pak. Tapi bukan berarti harus ditutup, karena mungkin masih dibutuhkan di beberapa daerah, masih butuh montir-montir itu. Tapi sekali lagi ya, kalau cuma jadi montir tidak punya cita-cita tinggi menjadi pemimpin, ya nggak akan maju juga. Nah, oke. Terus prodi apa lagi Pak yang harus diwaspadai? Bisnis dan manajemen.
Karena udah jenuh, ya kan? Dan apa ya? Tapi yang ini agak ada solusinya. Solusinya, mohon kontennya diperkuat, ditambahkan kedua hal, yaitu komunikasi. Komunikasi dan hospitality. Hospitality itu bukan rumah sakit ya. Keramah tamahan, kemampuan komunikasi, kemampuan memimpin, kemampuan teamwork, dan bahasa Inggris. Berani ndak anak-anak lulusan bisnis dan manajemen TOEFL minimal 500? Wah. Yang tepuk tangan itu berdoa atau optimis ya? Oh kan nggak punya bisnis manajemen, ketemu tangan. Loh, soalnya gini loh, yang dicari oleh perusahaan dari lulusan bisnis manajemen itu soft skills dan kemampuan berbahasa asing yang baik. Kalau kemampuan manajemen semuanya, apalagi Excel, kalau sampai jelek ya kebangetan. PowerPoint kalau sampai jelek kebangetan. MS Word sampai jelek kebangetan. Tapi lulusan SMA cukup kursus 1 bulan bisa mempelajari Excel, PowerPoint, dan Word, bahkan bahasa Inggris. Mana